Hei menantu miskin rendahan. Layani semua tamu. Kau pikir kau nyonya di sini? Teriakan ibu mertuaku padaku di pesta peresmian perusahaan baru suamiku. Semua tamu menatapku. Dan suamiku? Dia hanya diam, lalu membuang muka. Aku langsung mengambil ponselku dan menelepon seseorang. Halo. Batalkan kontrak 45 miliar itu sekarang. Dalam 3 detik, musik berhenti. Suamiku pucat. Seluruh ruangan membeku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal raksasa di langit-langit ballroom Hotel Imperial berkilauan mewah. Cahayanya memantul di atas gelas-gelas sampahnya mahal dan perhiasan yang dikenakan para tamu. Malam ini adalah malam peresmian PT Irfan Jaya Sentosa, perusahaan rintisan baru yang digadang-gadang akan menjadi bintang di dunia teknologi. Orkestra mini memainkan alunan musik klasik yang lembut, namun nyaris tenggelam oleh dengungan percakapan para elit bisnis ibu kota. Di tengah ruangan, Irfan berdiri gagah dengan setelan jas paling mahal. Dia adalah pusat perhatian. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya saat menerima jabat tangan dan ucapan selamat. Dia adalah CEO muda, jenius, dan sukses. Di sebelahnya, ayah dan ibunya, Tuan Santoso dan Ibu Hilda, berdiri dengan dagu terangkat, bangga luar biasa. Jauh di sudut ruangan, dekat pilar berlapis marmer, Dena berdiri sendirian. Dia adalah istri Irfan. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Dia mengenakan gaun panjang berwarna sage green yang sopan, dipadukan dengan hijab senada yang rapi. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya cincin kawin tipis di jarinya. Dia cantik, tetapi dengan cara yang tenang. Dia tidak terlihat miskin, namun dia jelas tidak memamerkan kekayaan. Dena memandangi suaminya dari kejauhan. Ada sedikit rasa bangga di hatinya. Dia tahu seberapa keras Irfan bekerja untuk ini. Tapi di balik kebanggaan itu, ada kegelisahan yang menusuk. Dia tahu posisinya di keluarga itu. Sejak hari pertama menikah 3 tahun lalu, dia tidak pernah dianggap. Dia berasal dari keluarga sederhana di desa. Irfan mencintainya, atau begitulah yang Dena yakini. Tapi cinta Irfan tidak pernah cukup kuat untuk melindunginya dari lidah tajam Ibu Hilda, ibu mertuanya, dan Resti, kakak iparnya. 3 tahun dia tinggal di rumah besar mertuanya. 3 tahun dia menelan hinaan. Menantu mandul, pembawa sial, tidak selevel, dan yang paling sering, menantu miskin. Setiap hari Dena harus menyiapkan sarapan untuk keluarga besar itu, dan setiap hari pula masakannya akan dikomentari habis-habisan oleh Ibu Hilda. Dena sudah lelah bersabar. Dia berharap pesta malam ini bisa menjadi titik balik. Ini adalah pencapaian Irfan. Dia berharap, setidaknya malam ini, mereka akan menghargainya sebagai istri dari sang CEO. Harapan itu pupus ketika saat dia melihat Ibu Hilda dan Resti berjalan ke arahnya. Keduanya seperti sepasang burung merak yang angkuh. Ibu Hilda mengenakan kebaya modern bertabur berlian yang menyilaukan mata. Sanggulnya tinggi menjulang. Resti, di sisi lain, memakai gaun merah ketat tanpa lengan, memamerkan semua yang dia punya. Langkah mereka sengaja dibuat lambat, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Musik seolah sedikit mengecil. Dena menegakkan punggungnya, mencoba menguatkan hati. Dia menyunggingkan senyum tipis. Selamat malam, Ibu, Resti. Pestanya meriah sekali, sapa Dena dengan suara lembut. Ibu Hilda tidak menjawab. Matanya memindai Dena dari ujung hijab sampai ujung sepatu. Pandangan itu penuh dengan penghinaan. Meriah? Tentu saja meriah, desis Ibu Hilda. Ini pesta anakku. Pesta orang berkelas. Kau seharusnya tahu diri sedang berada di mana. Resti tertawa mengejek. Lihat dirimu, Dena. Ini pesta peresmian perusahaan, bukan pengajian di kampungmu. Kenapa kau pakai baju seperti gorden begitu? Kau benar-benar mempermalukan Mas Irfan. Wajah Dena memanas. Dia mengepalkan tangannya di balik tas kecilnya. Resti, tolong jaga bicaramu. Ini di depan umum. Oh, berani kau menasihatiku. Suara Ibu Hilda tiba-tiba naik beberapa oktav. Dia sengaja melakukannya. Dia ingin semua orang mendengar. Musik orkestra benar-benar berhenti. Percakapan terhenti. Seluruh mata di ballroom kini tertuju pada mereka bertiga di sudut ruangan. Ibu Hilda menunjuk wajah Dena dengan jarinya yang penuh cincin berlian. Hei menantu miskin rendahan, teriaknya.
Suaranya menggema di ruangan yang mendadak senyap itu. Dena membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Beraninya kau berdiri di sini seperti patung. Layani semua tamu, jangan diam saja. Kau pikir kau nyonya di sini? Hinaan itu seperti tamparan keras di depan ratusan orang. Dena bisa merasakan tatapan kasihan, tatapan mengejek, dan tatapan penasaran dari para tamu. Resti, tidak mau kalah, segera maju dan mendorong bahu Dena dengan kasar. Sana ambilin makanan buat para tamu. Tugasmu di belakang bukan di sini. Cepat pergi. Dena terhuyung sedikit. Dia menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya menangis. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, Dena melakukan satu hal. Dia mencari mata suaminya. Irfan berdiri sekitar 10 meter darinya. Dia melihat semuanya. Mata mereka bertemu. Dena menatapnya dengan putus asa, mengirimkan permohonan tanpa suara. Tolong, Mas. Bela aku. Sekali ini saja. Katakan sesuatu. Irfan tampak panik. Dia melihat ibunya yang sedang murka, lalu melihat Dena yang sedang dipermalukan. Dia melihat para investor penting di sekelilingnya yang menatapnya dengan bingung. Irfan ragu selama sepersekian detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, dia membuat keputusan. Irfan membuang muka. Dia berbalik, tertawa canggung ke arah seorang tamu di sebelahnya, dan mengangkat gelasnya seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Seolah-olah istrinya tidak sedang dicabik-cabik harga dirinya di depan umum. Itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Keluarga Irfan yang lain, ayahnya, paman-pamannya, bibi-bibinya, semua ada di sana. Dan semua diam. Tidak ada satupun yang membelanya. Dena akhirnya mengerti. Dia sendirian. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat tegas. Keheningan di ballroom terasa berat dan menyesakkan. Ibu Hilda dan Resti masih berdiri di depan Dena, tersenyum penuh kemenangan. Mereka telah berhasil. Mereka telah menunjukkan kepada semua orang di mana tempat menantu miskin itu seharusnya berada. Mereka menunggu Dena berlari keluar sambil menangis. Tapi Dena tidak berlari. Dia tidak menangis. Dia hanya berdiri tegak. Air mata yang tadi sempat menggenang, kini sudah mengering. Rasa panas di pipinya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi tenang yang mengerikan. 3 tahun kesabaran, 3 tahun menelan ludah, 3 tahun berharap dicintai apa adanya. Semuanya berakhir malam ini. Dia menatap punggung suaminya, Irfan, yang masih sibuk berbasa-basi, pura-pura tidak mendengar teriakan ibunya. Dia tidak lagi melihat Irfan sebagai pria yang dicintainya. Dia melihatnya sebagai sebuah kesalahan perhitungan. Sebuah investasi yang gagal total. Dengan gerakan yang pelan dan sangat terkendali, Dena merogoh tas tangannya yang sederhana. Para tamu masih menatapnya, bingung dengan reaksinya yang tidak biasa. Ibu Hilda mendengus. Mau apa kau? Menangis? Resti tertawa kecil. Paling mau menelpon bapaknya di kampung. Mau mengadu? Dena mengeluarkan ponselnya. Sebuah ponsel model lama, tapi berfungsi dengan baik. Jari-jarinya yang lentik dengan cepat membuka kunci layar. Dia tidak perlu mencari di daftar kontak. Nomor yang dia tuju ada di panggilan cepat nomor 1. Selama ini, Dena menyimpan rahasia terbesarnya. Rahasia yang bahkan Irfan tidak pernah tahu. Irfan mengira Dena adalah yatim piatu miskin dari desa. Irfan tidak tahu bahwa Dena sengaja menyembunyikan identitasnya. Berharap menemukan pria yang tulus mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Selama ini, Dena telah menyiapkan rencana darurat. Sebuah rencana jika Irfan terbukti terlalu lemah untuk melindunginya, jika keluarganya terbukti terlalu serakah. Dena tidak pernah menyangka akan menggunakan rencana itu malam ini, di pesta peresmian suaminya sendiri. Tapi pengkhianatan Irfan sudah sangat jelas. Dena menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel itu ke telinga kanannya, yang tertutup hijab. Halo, Pak Surya, kata Dena. Suaranya jernih, tenang, dan sangat tegas. Tidak ada getaran ketakutan atau kesedihan. Hanya otoritas murni. Ibu Hilda dan Resti saling berpandangan, sedikit bingung dengan nada suara Dena. Pak Surya siapa? Ejek Ibu Hilda. Tukang kredit panci? Dena mengabaikannya total. Dia fokus pada percakapan di telepon. Ya, Pak Surya. Saya Dena. Saya ada di pesta peresmian PT Irfan Jaya Sentosa. Situasinya sudah tidak terkendali. Pengabaian ini sudah final. Dena berhenti sejenak, mendengarkan suara di seberang sana. Para tamu di meja terdekat menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas.
Tidak perlu ditunda lagi, lanjut Dena. Suaranya kini sedikit lebih keras, sengaja agar terdengar oleh lebih banyak orang. Rencana darurat kita aktifkan. Lalu, dia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Batalkan kontrak 45 miliar itu sekarang. Hening. Kata, 45 miliar, terdengar seperti ledakan bom di ruangan itu. Itu bukan angka yang bisa diabaikan. Para tamu yang tadinya menatap kasihan, kini menatap Dena dengan kaget dan bingung. Tawa Ibu Hilda langsung berhenti di tenggorokannya. Apa katamu? 45 miliar? Hahaha. Dia mencoba tertawa lagi, tapi terdengar sangat sumbang. Dasar gila. Kau mengigau ya? Wanita miskin sepertimu tahu apa soal uang sebanyak itu. Resti ikut menimpali, paling-paling 45 ribu. Mau beli pulsa, tapi salah sebut. Tapi tawa mereka tidak menular. Karena Irfan tidak tertawa. Saat mendengar angka, 45 miliar, disebut dengan jelas oleh Dena, Irfan langsung berbalik. Senyum palsu di wajahnya lenyap seketika. Wajahnya yang tadi berseri-seri, kini pucat pasi seperti mayat. Dia tahu angka itu. Dia sangat tahu angka keramat itu. Dena, apa maksudmu bicara? Teriak Irfan, suaranya gemetar. Dia mulai berjalan cepat menerobos kerumunan tamu untuk menghampiri Dena. Namun, reaksi paling dramatis datang dari ayah Irfan, Tuan Santoso. Tuan Santoso, yang sejak tadi hanya diam menikmati kebanggaan, adalah orang yang paling mengerti seluk-beluk keuangan perusahaan. Dia tahu bahwa seluruh operasional PT Irfan Jaya Sentosa, gedung kantor, gaji karyawan, bahkan pesta mewah malam ini, berdiri di atas satu kontrak pendanaan tunggal. Kontrak senilai 45 miliar rupiah dari sebuah perusahaan holding misterius bernama Decorp. Prang. Gelas sampanye di tangan Tuan Santoso terlepas dan hancur berkeping-keping di lantai marmer. Mata Tuan Santoso menatap Dena dengan ngeri. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kontrak 45 miliar, bisik Tuan Santoso, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Itu kontrak utama kita. Kontrak dari Decorp. Semua mata kini beralih dari Tuan Santoso yang gemetar ke Dena. Wanita berhijab sederhana itu masih memegang teleponnya dengan tenang. Dia menurunkan ponselnya, menutup panggilan, dan menatap lurus ke arah Irfan, suaminya, yang kini berhenti beberapa langkah di depannya dengan wajah penuh kepanikan. Irfan menerjang maju, wajahnya pucat pasi oleh kepanikan. Dia mencengkeram lengan Dena dengan kasar, matanya membelalak tidak percaya. Dena, apa maksudmu? Jangan bercanda. Hentikan omong kosong ini. Teriaknya, suaranya bergetar hebat. Dia tidak lagi peduli pada para tamu. Dia hanya peduli pada angka 45 miliar yang baru saja disebut istrinya. Dena menatap cengkeraman tangan Irfan di lengannya. Lalu dia mengangkat matanya, menatap lurus ke mata suaminya. Tatapannya begitu dingin hingga Irfan merasa seperti ditusuk es. Bercanda? Dena mengulang kata itu dengan nada datar. Sejak kapan aku bercanda soal bisnis, Mas Irfan? Dengan satu sentakan pelan namun kuat, Dena melepaskan cengkeraman Irfan. Gerakan itu penuh keyakinan, membuat Irfan mundur selangkah karena kaget. Ini bukan Dena yang dia kenal. Ini bukan istri penurut yang selalu menunduk saat dimarahi. Di sisi lain, Ibu Hilda akhirnya pulih dari keterkejutan awalnya. Dia mengganti rasa kagetnya dengan kemarahan yang lebih besar. Baginya, ini adalah pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Kurang ajar, bentaknya. Kau pikir kau siapa? Hah? Berani sekali kau mempermalukan kami di depan semua orang. Kau pasti sudah gila. Irfan, seret istri gilamu ini keluar dari sini. Dia sudah merusak pesta anakku. Resti, yang otaknya lebih lambat memproses, ikut menimpali. Iya, Mas. Usir saja dia. Dia pasti cuma cari perhatian. 45 miliar? Jangan mimpi. Wanita kampung sepertimu tahu apa soal uang. Irfan tampak terbelah. Di satu sisi, dia ingin mempercayai hardikan ibunya, bahwa ini semua hanya bualan gila. Tapi di sisi lain, wajah ayahnya, Tuan Santoso, yang kini terduduk lemas di kursi dengan tatapan kosong, menceritakan kisah yang berbeda. Ayahnya tahu angka itu nyata. Dena, aku mohon. Rintih Irfan, nadanya berubah dari marah menjadi memelas. Apapun masalahnya, kita bicarakan di rumah. Jangan sekarang. Sudah terlambat, potong Dena. Tepat pada saat itu, ponsel Dena berdering lagi. Nama, Pak Surya, tertera di layar. Dena mengangkat ponsel itu. Tapi kali ini,
Dia tidak menempelkannya ke telinga. Dia menekan tombol loudspeaker. Keheningan di ballroom itu begitu pekat, sehingga suara dering telepon yang berhenti dan suara sambungan yang terhubung terdengar sangat keras. "Halo, Nyonya Dena," suara berat dan profesional seorang pria terdengar dari speaker ponsel. Suara itu adalah suara Pak Surya. Seluruh ruangan menahan napas. "Halo, Pak Surya. Tolong berikan laporannya. Semua orang di sini ingin mendengarkan," kata Dena, suaranya tetap tenang. "Baik, Nyonya," jawab Pak Surya. "Sesuai instruksi Anda beberapa saat lalu, konfirmasi pembatalan kontrak nomor 008 The Corp 4 2025 telah kami eksekusi." Mata Tuan Santoso terpejam. Itulah nomor kontrak mereka. Pak Surya melanjutkan, seluruh dana modal kerja tahap kedua senilai 45 miliar rupiah resmi ditarik kembali ke rekening holding. Perintah penghentian transfer telah dikirim ke bank. Irfan terhuyung. Dia memegang meja di dekatnya agar tidak jatuh. Selanjutnya, suara Pak Surya terdengar tanpa ampun. Sesuai dengan klausul kontrak 11B tentang wan prestasi moral dan pencemaran nama baik perwakilan investor, perusahaan Anda, PT Irfan Jaya Sentosa, dinyatakan default atau gagal bayar. Tidak mungkin," bisik Irfan. "Tim akuisisi aset kami sedang dalam perjalanan ke lokasi kantor Anda untuk menyegel aset perusahaan. Dan tim hukum kami akan segera mengambil alih seluruh aset jaminan yang tertera dalam kontrak. Semuanya akan dieksekusi pagi ini juga." Suara Pak Surya berhenti. Dena membiarkan informasi itu meresap. Para tamu saling berbisik, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka sedang menyaksikan drama bisnis paling luar biasa dalam hidup mereka. Tapi ada satu kata yang terus terngiang di benak Ibu Hilda dan Resti. Satu kata yang tidak mereka mengerti. "Nyonya Dena?" Ibu Hilda mengulang panggilan itu dengan suara gemetar. Dia menatap Dena seolah baru pertama kali melihatnya. "Pak Surya memanggilmu, Nyonya." Resti juga membeku. Mulutnya ternganga. Ejekan yang tadi sudah siap di ujung lidahnya kini tertelan kembali. Irfan menatap Dena dengan pandangan ngeri. "Dena, siapa kau sebenarnya?" Tuan Santoso, ayah Irfan, akhirnya angkat bicara. Dia menatap Dena dengan napas terengah-engah. "Dekorp, kontrak itu dari Dekorp." "D?" Matanya membelalak saat kepingan teka-teki itu bersatu di otaknya. "D? Dena? Ya Tuhan, jadi kau." Sebelum Tuan Santoso bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pria tua yang paling dihormati di ruangan itu melangkah maju. Dia adalah Tuan Rahman, seorang investor legendaris yang dikenal sangat jeli dan jarang bicara. Selama ini dia hanya mengamati dari jauh. Tuan Rahman berjalan melewati Irfan yang panik dan Ibu Hilda yang membeku. Dia berhenti tepat di depan Dena. Para tamu terkesiap. Tuan Rahman tidak pernah menghampiri orang. Oranglah yang menghampirinya. Dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, Tuan Rahman membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Dena. Sebuah gestur penghormatan tertinggi di dunia bisnis. "Nyonya." Suara Tuan Rahman terdengar jelas. "Maafkan ketidaktahuan saya selama ini. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini." Tuan Rahman menegakkan tubuhnya dan menatap Dena dengan penuh kekaguman. "Jadi, Anda adalah D? Investor tunggal misterius di balik holding company Dekorp." Seluruh ruangan terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara. Dena, untuk pertama kalinya malam itu, tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum hangat. Itu senyum penuh kuasa. Dia menatap Tuan Rahman, mengabaikan keluarganya yang hancur di belakangnya. "Senang akhirnya bertemu langsung, Tuan Rahman," jawab Dena. "Dan ya, Anda benar. D adalah singkatan dari Dena." Ledakan pengakuan itu lebih dahsyat daripada teriakan Ibu Hilda. D adalah Dena. Pemilik Dekorp, holding company raksasa yang portofolionya merentang dari properti, pertambangan, hingga teknologi. Investor misterius yang tidak pernah menunjukkan wajahnya di publik, yang hanya dikenal melalui inisialnya. Irfan jatuh berlutut. Kakinya lemas, tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. "Tidak, Dena, kau membohongiku." Ibu Hilda terhuyung ke belakang dan ditangkap oleh Resti. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini seputih kapas. "Dekorp? Bohong. Ini pasti bohong," jeritnya histeris. Dena mengabaikan mereka. Dia berbalik menghadap Tuan Rahman dan para tamu yang masih terpaku. Dengan tenang, dia mengambil alih panggung yang tadinya milik suaminya. "Bapak dan Ibu sekalian," Dena memulai, suaranya yang lembut kini terdengar sangat berwibawa.
Saya minta maaf atas keributan ini. Pesta peresmian ini sepertinya harus dihentikan. Dia menarik napas panjang. Nama saya Dena Aulia. Dan Tuan Rahman benar. Saya adalah pemilik Dekorp. Bisikan-bisikan langsung meledak di seluruh ruangan. Para jurnalis yang hadir untuk meliput kesuksesan Irfan, kini beralih fokus. Kamera dan ponsel mereka semua terarah pada Dena. Mereka baru saja mendapatkan berita utama terbesar tahun ini. Selama 3 tahun ini, lanjut Dena, saya menyembunyikan identitas saya. Pandangannya beralih ke Irfan yang masih terduduk di lantai, lalu ke Ibu Hilda dan Resti yang gemetar ketakutan. Saya adalah putri tunggal almarhum Handoko, pendiri Dekorp. Setelah ayah saya meninggal, saya lelah. Saya lelah dikelilingi orang-orang yang hanya menginginkan harta saya. Saya lelah dengan pria yang memuji saya hanya karena saldo rekening saya. Saya ingin menemukan seseorang yang tulus. Seseorang yang bisa mencintai saya apa adanya, bahkan jika saya tidak punya apa-apa. Dena tersenyum pahit. Jadi, saya menciptakan persona, Dena, gadis yatim piatu miskin dari desa. Saya bertemu Irfan. Saat itu, dia tampak tulus. Dia sederhana, ambisius. Saya pikir saya telah menemukannya. Irfan mengangkat kepalanya, air matanya mulai mengalir. Dena, aku memang tulus. Tulus? Dena memotong ucapan Irfan dengan tajam. Ketulusanmu diuji saat kita menikah dan tinggal di rumah orang tuamu. Selama 3 tahun, ibumu dan kakakmu menghinaku setiap hari. Mereka memanggilku, miskin, mandul, pembawa sial. Mereka memperlakukanku lebih rendah dari pembantu. Dan kamu? Dena menunjuk Irfan dengan jarinya. Di mana kamu? Kamu diam. Kamu selalu bilang, sabarlah, Dek. Ibu memang begitu. Kamu tidak pernah membelaku. Tidak sekalipun. Pernikahan ini, kata Dena dengan suara bergetar menahan emosi, adalah sebuah ujian karakter. Ujian untuk melihat apakah cinta suamiku cukup kuat untuk melindungiku. Ujian untuk melihat apakah keluarganya bisa menerima menantu mereka apa adanya. Dena lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. PT Irfan Jaya Sentosa, katanya, menyebut nama perusahaan itu. Itu bukan ide Irfan. Itu ide saya. Rahang Irfan jatuh. Para tamu ternganga. Saya yang mendanai perusahaan ini 100% sejak awal. Gedung kantor, para karyawan, modal awal, semua dari uang saya. Dari Dekorp. Saya menempatkan Irfan sebagai CEO. Dena berjalan mendekati Irfan. Dia berjongkok agar mata mereka sejajar. Perusahaan ini adalah hadiah untukmu, Mas, bisiknya, cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat. Sekaligus ujian terakhir. Aku ingin melihat. Jika aku memberimu kekuasaan, memberimu kesuksesan, apakah kamu akan berubah? Apakah kamu akhirnya akan punya tulang punggung untuk menghargaiku sebagai istrimu? Dena berdiri tegak kembali. Dan malam ini, suaranya kembali menggelegar di ballroom. Kalian semua melihatnya. Di pesta kesuksesannya sendiri, yang dibangun di atas uangku, dia bahkan tidak bisa membelaku saat aku dihina di depan umum. Dia membuang muka. Dia gagal total. Keheningan total. Kontrak 45 miliar itu, Dena menjelaskan, adalah modal kerja tahap kedua. Suntikan dana agar perusahaan ini bisa berlari. Tapi saya tidak bodoh. Saya selalu punya rencana darurat. Klausul 11B. Tuan Santoso mengerang. Dia tahu klausul itu. Klausul yang dia anggap remeh saat menandatangani kontrak. Klausul itu menyatakan, Dena menjelaskan kepada para tamu, bahwa jika perwakilan investor, yaitu saya, Dena, yang terdaftar di kontrak sebagai pengawas lapangan yang mereka kira pesuruh, mengalami pelecehan, penghinaan, atau perlakuan tidak pantas dari pihak penerima dana, maka Dekorp berhak membatalkan seluruh kontrak dan menyita semua jaminan. Jaminan? Resti tiba-tiba angkat bicara, suaranya melengking ketakutan. Jaminan apa? Ambil saja perusahaan busuk ini. Kembalikan rumah kami. Dena tersenyum sinis pada Resti. Kau pikir jaminannya hanya perusahaan ini? Saat Irfan dan ayahmu memohon-mohon pinjaman modal awal, mereka tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Jadi, Dekorp menawarkan skema pinjaman penuh. Tapi dengan jaminan yang setimpal. Dena berjalan pelan mengitari Ibu Hilda dan Resti, seperti pemangsa yang mengelilingi mangsanya. Jaminan untuk pinjaman modal awal dan kontrak 45 miliar itu, Dena berhenti tepat di depan Ibu Hilda. Adalah seluruh aset pribadi keluarga Santoso.
Ibu Hilda terbelalak ngeri. Rumah mewah yang kalian tinggali, kata Dena. Itu sekarang milik saya. Mobil sport yang kau pakai pamer setiap hari, dia menoleh ke Resti. Itu milik saya. Koleksi berlian yang ibu banggakan, dia menatap Ibu Hilda. Milik saya. Dan tabungan pensiun yang Tuan Santoso simpan, dia menatap ayah mertuanya yang pucat. Semuanya, sekarang adalah aset perusahaan saya. Dena mengambil napas. Kalian tidak hanya kehilangan perusahaan. Kalian kehilangan segalanya. Pengumuman Dena menggantung di udara seperti vonis mati. Para tamu tidak lagi berbisik. Mereka terdiam, mata mereka melompat-lompat antara Dena yang berdiri tegak dan keluarga Santoso yang kini berantakan. Irfan masih berlutut, menatap lantai marmer dengan pandangan kosong. Tuan Santoso mencengkeram dadanya, napasnya tersengal-sengal. Ibu Hilda adalah yang pertama pulih. Rasa takutnya yang sesaat kini meledak menjadi amarah buta. Kehilangan segalanya adalah konsep yang tidak bisa diterima otaknya. Bohong. Kau pembohong. Teriaknya, suaranya melengking menembus keheningan. Kau pikir kami bodoh? Kau pikir kami akan percaya dongeng murahan ini? Irfan, bangun. Jangan percaya wanita ular ini. Dia pasti bersekongkol dengan Tuan Rahman untuk menipu kita. Resti, ikut mendapatkan keberanian dari ibunya, menunjuk-nunjuk Dena. Benar? Ini pasti penipuan. Mana buktinya? Mana buktinya kau pemilik dekor? Kau hanya menantu miskin pembawa sial. Kau tidak punya apa-apa. Bukti? Dena mengulang kata itu dengan nada lelah. Seolah dia sedang berbicara dengan anak kecil yang keras kepala. Kalian masih butuh bukti? Dia tidak perlu menjawab lebih lanjut. Tepat pada saat itu, pintu utama ballroom yang terbuat dari kayu jati berukir itu terbuka lebar. Tapi bukan pelayan hotel yang masuk. 4 orang pria berjas hitam rapi melangkah masuk dengan langkah cepat dan teratur. Mereka semua memakai earpiece dan membawa tablet serta map kulit tebal. Mereka memancarkan aura profesionalisme yang dingin dan efisien. Pria yang berjalan paling depan adalah Pak Surya. Wajahnya tegas tanpa ekspresi, matanya tajam. Di belakangnya, 3 orang asisten hukumnya mengikuti seperti bayangan. Para tamu secara refleks memberi jalan. Tim hukum itu berjalan lurus menembus kerumunan, tidak peduli pada tatapan penasaran atau pesta yang telah hancur. Langkah mereka tidak goyah, sepatu kulit mahal mereka berdetak serempak di lantai marmer. Mereka berhenti, bukan di depan Dena, tapi tepat di depan Irfan dan Tuan Santoso. Selamat malam, sapa Pak Surya. Suaranya datar, formal, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Saya Surya Atmadja, kuasa hukum utama dari Decorp Holding. Saya di sini untuk menjalankan instruksi Nyonya Dena Aulia. Penyebutan nama, Nyonya Dena Aulia, dari seorang profesional seperti Pak Surya menjadi paku terakhir yang menancapkan kebenaran. Ibu Hilda dan Resti terdiam seketika. Pak Surya mengabaikan Irfan yang masih terduduk dan beralih ke Tuan Santoso, yang dianggapnya sebagai penandatangan kontrak yang lebih tua. Tuan Santoso, kata Pak Surya, seperti yang telah dikonfirmasi melalui telepon tadi, berdasarkan pelanggaran berat klausul 11B, kontrak pendanaan Anda telah dihentikan secara permanen. PT Irfan Jaya Sentosa dinyatakan default. Seorang asisten Pak Surya maju selangkah dan menyerahkan sebuah tablet kepada Tuan Santoso. Ini adalah salinan digital dari surat pembatalan, pemberitahuan penyitaan aset, dan surat kuasa eksekusi yang sudah ditandatangani oleh Nyonya Dena. Tangan Tuan Santoso gemetar hebat saat menerima tablet itu. Dia bahkan tidak sanggup membacanya. Pak Surya lalu berbalik sedikit ke arah Irfan. Tuan Irfan, katanya. Mulai detik ini, Anda bukan lagi CEO PT Irfan Jaya Sentosa. Anda tidak lagi memiliki wewenang apapun atas perusahaan, rekening bank, atau asetnya. Kartu kredit korporat Anda telah diblokir. Pak Surya lalu memberi isyarat kepada timnya. 2 asisten hukumnya segera bergerak. Mereka mengeluarkan segel stiker berwarna merah dari map mereka. 1 orang berjalan ke podium berlogo, PT Irfan Jaya Sentosa, dan menempelkan segel, disita oleh Decorp, tepat di logo perusahaan itu. Plak! Suara stiker yang ditempel terdengar sangat keras di ruangan yang senyap itu. Asisten kedua menghampiri Irfan. Tuan Irfan, kami harus meminta kunci kantor, kunci mobil perusahaan, dan semua aset bergerak milik perusahaan yang ada pada Anda saat ini. Termasuk ponsel perusahaan Anda. Irfan hanya menatap kosong. Asisten itu, tidak sabar, merogoh saku jas Irfan dan mengambil sebuah ponsel pintar terbaru dan gantungan kunci mobil mewah. Irfan tidak melawan. Dia seperti boneka kain. Kau tidak bisa melakukan ini.
Ibu Hilda menjerit histeris. Dia menerjang maju, mencoba menyerang Pak Surya. Itu perusahaan anakku. Kalian perampok. Sebelum tangan Ibu Hilda yang bercakar sempat menyentuh jas Pak Surya, dua orang petugas keamanan hotel, yang rupanya sudah dipanggil oleh Tuan Rahman, langsung bergerak dan menahan lengan Ibu Hilda. Lepaskan aku. Lepaskan. Irfan. Lakukan sesuatu. Ayah. Kenapa kalian diam saja? Raung Ibu Hilda, meronta-ronta dalam cengkeraman petugas keamanan. Pak Surya bahkan tidak bergeming. Dia menatap Ibu Hilda dengan dingin. Nyonya Hilda, saya sarankan Anda tenang. Melawan proses hukum hanya akan memperburuk situasi Anda. Tim kami yang lain saat ini sedang dalam perjalanan ke kediaman Anda di Permata Hijau untuk memulai proses penyitaan rumah dan isinya. Wajah Resti berubah pucat. Rumahku, tasku, bajuku, kalian tidak berhak. Semua aset yang dibeli menggunakan dana yang terkait dengan rekening Tuan Santoso dan Tuan Irfan selama 3 tahun terakhir akan dibekukan dan diaudit, jelas Pak Surya tanpa emosi. Jika terbukti dibeli dari hasil pencairan dana perusahaan, maka itu adalah bagian dari aset jaminan. Sesuai kontrak yang ditandatangani Tuan Santoso. Tidak. Tidak mungkin, jerit Resti. Dena, yang sejak tadi hanya dia mengamati, akhirnya melangkah maju. Dia berdiri di depan ibu mertua dan kakak iparnya. Dia menatap Resti. Kau ingat kemarin kau mengejek tas tanganku yang harganya hanya 300.000? Kau bilang itu tas murahan. Kau benar. Tapi tas itu kubeli dengan uangku sendiri. Sedangkan tas seharga 300 juta yang kau pakai malam ini, yang kau pamerkan di media sosial, itu dibeli dari uang perusahaanku. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Kemudian, Dena beralih ke Ibu Hilda yang masih ditahan petugas keamanan. Matanya menatap tajam kalung berlian yang melingkar di leher ibu mertuanya. Dan ibu, kata Dena pelan namun menusuk. Ibu selalu bilang saya menantu miskin yang tidak pantas memakai perhiasan. Ibu benar, saya tidak suka pamer. Tapi kalung yang ibu pakai itu, yang ibu bilang hadiah dari Irfan, itu juga dibeli pakai kartu kredit perusahaan. Dena memberi isyarat kecil pada asisten Pak Surya. Asisten wanita itu mengerti. Dia maju dengan sebuah kotak perhiasan beludru kosong. Tolong lepaskan kalung itu, Nyonya Hilda. Itu aset perusahaan, kata asisten itu dengan sopan namun tegas. Jangan sentuh aku. Ini milikku. Ibu Hilda memegangi lehernya. Jika Anda tidak kooperatif, kami akan mencatatnya sebagai tindakan penggelapan aset, kata Pak Surya dingin. Mendengar kata penggelapan, nyali Ibu Hilda ciut. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, dia membuka kaitan kalung berlian itu dan melemparkannya ke lantai. Asisten Dena dengan tenang memungut kalung itu, membersihkannya dengan sapu tangan, dan meletakkannya di dalam kotak beludru. Eksekusi itu berjalan cepat, efisien, dan brutal. Para tamu menyaksikannya dengan ngeri. Ini adalah kejatuhan yang sempurna. Dena berbalik, meninggalkan keluarganya yang hancur. Dia berjalan menghampiri Pak Surya. Pak Surya, terima kasih. Pastikan semuanya bersih. Saya tidak mau ada satu aset pun yang tersisa. Pasti, Nyonya Dena. Kami akan urus sisanya. Dena mengangguk. Dia lalu menatap Tuan Santoso yang tampak seperti sudah kehilangan jiwanya. Anda pikir saya menantu rendahan? Kata Dena, suaranya ditujukan pada seluruh keluarga Santoso. Selamat, Anda baru saja menghina pemilik gedung ini. Para tamu terkesiap lagi. Pak Surya mengkonfirmasi. Benar. Seluruh jaringan hotel imperial ini adalah salah satu anak perusahaan dekor di divisi perhotelan. Pesta ini sejak awal sudah gratis. Dena tidak menunggu reaksi mereka lagi. Dia sudah selesai. Dia berbalik, berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan kekacauan yang diciptakan oleh keserakahan dan kesombongan keluarga itu. Saat Dena melangkah melewati pilar marmer, menuju pintu keluar ballroom, sebuah suara serak penuh keputusasaan menghentikannya. Dena. Itu suara Irfan. Dia akhirnya bangkit dari lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Jas mahalnya kusut. Pria yang 1 jam lalu menjadi raja di pesta itu, kini terlihat seperti pengemis yang hancur. Dia berlari, tersandung langkahnya sendiri, dan menerjang ke depan Dena. Dia tidak berani menyentuhnya. Dia langsung jatuh berlutut lagi, kali ini memeluk kaki Dena. Dia menangis terseduh-seduh, tidak peduli lagi pada ratusan mata yang memandangnya. Dena, sayang, maafkan aku. Aku mohon, Dena, maafkan aku. Isaknya, wajahnya menempel di gaun Dena. Ini semua salah paham.
Aku kaget. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dena berhenti. Dia menatap puncak kepala suaminya yang gemetar itu. Tidak ada lagi cinta di matanya. Hanya ada rasa lelah dan muak yang mendalam. Aku mohon, Dena, jangan tinggalkan aku. Aku cinta kamu. Aku sungguh-sungguh cinta kamu, ratap Irfan. Ini semua salah ibu. Salah Resti. Mereka yang meracuni pikiranku. Tapi di hatiku, cuma ada kamu. Para tamu yang tersisa, kebanyakan adalah mereka yang penasaran dengan akhir drama ini, menyaksikan pemandangan itu. Tuan Rahman berdiri di kejauhan, mengamati Dena dengan seksama, ingin tahu bagaimana wanita kuat itu menangani masalah pribadinya. Dena diam sejenak, membiarkan Irfan menghabiskan tangisannya. Cinta? Akhirnya Dena angkat bicara. Suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi terdengar jelas di keheningan itu. Kamu bicara soal cinta, Mas? Dena membungkuk sedikit, memaksa Irfan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Mata Irfan penuh permohonan. Mata Dena kosong. Cintamu tidak cukup kuat untuk membelaku dari hinaan ibumu. Tidak sekalipun dalam 3 tahun, kata Dena, suaranya bergetar bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tertahan selama bertahun-tahun. Di mana cintamu saat Ibu Hilda memanggilku, mandul, di depan meja makan, hanya karena kita belum punya anak? Kamu diam. Kamu malah menyuruhku, maklum. Di mana cintamu saat Resti membuang masakanku ke tempat sampah? Bilang itu makanan, kelas rendahan? Kamu diam. Kamu malah membelikanku buku resep baru, seolah akulah yang salah. Di mana cintamu? Suara Dena sedikit meninggi, saat mereka menyuruhku mencuci baju mereka dengan tangan, padahal ada 3 pembantu di rumah itu? Kamu bilang itu, bakti menantu. Kamu diam. Irfan terisak. Aku hanya ingin menjaga kedamaian. Dena? Kedamaian? Dena tertawa sinis. Kedamaian untuk siapa? Untukmu. Bukan untukku. Kamu mengorbankan harga diriku demi kedamaian palsumu. Kamu mengorbankan mental istrimu agar kamu tidak perlu berdebat dengan ibumu. Air mata Dena akhirnya menetes. 1 tetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan karena akhirnya melepaskan semua itu. Dan malam ini, lanjut Dena, adalah puncaknya. Di depan ratusan orang, di malam kesuksesanmu, ibumu meneriakiku, menantu rendahan. Kakakmu mendorongku seperti binatang. Dan kamu, suamiku, kamu membuang muka. Dena menatap tajam ke mata Irfan. Saat itu, aku tidak butuh 45 miliar darimu. Aku tidak butuh perusahaanmu. Aku hanya butuh suamiku berkata, hentikan, ibu. Dia istriku. Itu saja. Tapi kamu bahkan tidak bisa memberiku itu. Kesunyianmu malam ini, Mas Irfan, kata Dena, adalah jawaban paling jelas yang pernah kuterima. Cintamu tidak ada harganya. Irfan menggeleng-gelengkan kepalanya putus asa. Tidak, Dena, aku bisa berubah. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan usir ibu dan Resti. Kita mulai dari awal. Aku mohon. Dena menarik kakinya dari pelukan Irfan. Dia berdiri tegak. Kau pikir aku miskin, jadi aku tidak punya harga diri? Kau pikir aku bergantung padamu, jadi aku akan menerima semua perlakuan ini? Dena menggeleng pelan. Kesalahan terbesarmu, Irfan, adalah berpikir aku butuh kamu. Dia menatap suaminya yang kini terpuruk di lantai. Padahal, katanya dengan jelas, kamulah yang selalu butuh aku. Irfan terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Dia akhirnya sadar. Semua kesuksesannya, ambisinya, bahkan kepercayaan dirinya, semua itu difasilitasi oleh Dena. Dena tidak menoleh ke belakang lagi. Dia sudah selesai dengan masa lalunya. Dia menghapus satu-satunya air mata di pipinya. Dia merapikan hijabnya dan berjalan lurus ke arah Tuan Rahman, yang telah menunggunya dengan sabar. Para tamu, termasuk para jurnalis, memberi jalan. Mereka kini menatap Dena bukan lagi dengan kasihan atau kaget, tapi dengan kekaguman dan rasa hormat yang luar biasa. Dena berhenti di depan Tuan Rahman dan menyunggingkan senyum profesional pertamanya malam itu. Kepanikan dan kekacauan di belakangnya seolah lenyap, terhalang oleh auranya yang kini tenang dan berkuasa. Tuan Rahman, sapa Dena. Nyonya Dena, balas Tuan Rahman, membungkuk sedikit. Pesta ini selesai, kata Dena. Tapi seperti yang Anda dengar, modal 45 miliar saya sekarang menganggur. Saya sedang mencari proyek baru untuk diinvestasikan. Mata Tuan Rahman berbinar.
Dia adalah pebisnis sejati. Dia tahu sebuah peluang emas saat melihatnya. Kebetulan sekali, Nyonya, kata Tuan Rahman sambil tersenyum lebar. Saya punya proposal proyek energi terbarukan yang sangat menjanjikan. Tapi saya kekurangan investor utama. Dena tersenyum. Energi terbarukan? Saya suka itu. Mungkin kita bisa membicarakannya lebih lanjut, tawar Tuan Rahman. Di lounge pribadi saya? Di luar gedung ini? Sebuah kehormatan, Tuan Rahman, jawab Dena. Keduanya lalu berjalan berdampingan keluar dari ballroom. Dena tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Meninggalkan Irfan yang meraung putus asa di lantai, Ibu Hilda yang pingsan di kursi, dan Resti yang menangis histeris. Mereka telah menjadi masa lalu. Di depannya, adalah masa depan 100 miliar. Pintu ballroom yang megah itu seolah menjadi garis pemisah antara dua dunia. Di dalam, Dena dan Tuan Rahman melangkah keluar dengan aura kemenangan, membicarakan proyek miliaran seolah keributan tadi hanyalah interupsi kecil. Di belakang mereka, neraka baru saja dimulai. Hal pertama yang meledak adalah flash kamera. Para jurnalis yang tadi terpaku, kini tersadar dari pingsan kolektif mereka. Mereka baru saja menyaksikan berita terbesar tahun ini. Mereka tidak lagi peduli pada Irfan yang menangis di lantai atau Ibu Hilda yang sudah terkulai pingsan di kursi, ditopang oleh Resti yang menangis histeris. Mereka menyerbu keluar ballroom, berlari ke sudut-sudut lobi, laptop mereka terbuka bahkan sebelum mereka duduk. Dalam waktu kurang dari 10 menit, internet meledak. Skandal peresmian terbesar abad ini, CEO Irfan Jaya dilengsarkan istri di atas panggung. Terungkap, Dekorp dimiliki oleh Dena, istri terhina yang selama ini dianggap miskin. Dari sultan menjadi jelata, keluarga Santoso bangkrut dalam satu malam setelah hina investor utama. Foto-foto dan video amatir mulai beredar. Rekaman Ibu Hilda yang berteriak, menantu miskin rendahan, kini menjadi viral. Disusul dengan video Tuan Santoso yang menjatuhkan gelas, Irfan yang berlutut, dan puncaknya, Tuan Rahman yang membungkuk hormat pada Dena. Seluruh media sosial terbakar. Nama Dena Aulia menjadi trending topik nomor 1, dipuji sebagai simbol wanita kuat. Sementara nama Irfan, Ibu Hilda, dan Resti menjadi bahan cemoohan nasional. Di dalam ballroom, Tuan Santoso akhirnya siuman dari keterkejutannya. Dia adalah seorang pebisnis. Dia tahu apa arti semua ini. Dia merogoh ponsel pribadinya. Layarnya menyala dengan rentetan notifikasi merah. Pesan dari bank, transfer dana dari Dekorp dibatalkan. Email dari mitra bisnis, Tuan Santoso, melihat berita yang beredar, kami menuntut pelunasan utang dagang 5 miliar dalam tempo 1x 24 jam. Email dari supplier, semua pengiriman dibatalkan sampai ada kejelasan dana. Teleponnya berdering. Itu adalah pialang sahamnya. Tuan Santoso mengangkatnya dengan tangan gemetar. Pak Santoso. Apa yang terjadi? Teriak suara di seberang. Semua saham perusahaan lain yang terkait dengan nama Anda anjlok. Anjlok parah di pasar pra-pembukaan. Investor panik. Mereka menarik semua dana. Kita hancur. Pak. Tuan Santoso tidak menjawab. Dia menjatuhkan ponselnya. Reputasi bisnis yang dia bangun 30 tahun, yang dia sombongkan di atas fondasi uang menantunya, hancur lebur dalam 30 menit. Pak Surya dan timnya masih bekerja dengan efisien. Mereka menyegel laptop, dokumen, dan apapun yang berbau perusahaan. Para tamu elit yang tersisa, kini menjauh dari keluarga Santoso seolah mereka membawa wabah penyakit. Tidak ada lagi jabat tangan. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Hanya ada tatapan menghakimi dan jijik. Mereka adalah paria sosial. Kita harus pergi dari sini, bisik Tuan Santoso, suaranya parau. Dia menarik lengan Irfan dengan kasar, memaksanya berdiri. Bangun, Irfan. Jangan jadi pengecut. Kita pergi. Irfan berdiri seperti zombie. Matanya kosong. Ibu Hilda akhirnya sadar dari pingsannya, dibantu oleh Resti. Aku di mana? Pesta. Dena. Kita pulang, bentak Tuan Santoso. Kesadaran Ibu Hilda pulih sepenuhnya. Wajahnya kembali memerah karena malu dan marah. Benar, kita pulang. Aku akan membereskan wanita ular itu. Dia tidak bisa melakukan ini pada kita. Dengan sisa-sisa harga diri mereka, keluarga itu berjalan keluar dari ballroom. Tuan Santoso memapah Irfan. Ibu Hilda berjalan tertatih dengan sepatu hak tingginya, didampingi Resti yang riasannya sudah luntur total, menyisakan jejak-jejak hitam air mata di pipinya. Lobi hotel terasa sangat jauh. Setiap langkah seperti berjalan di atas bara api. Semua mata tertuju pada mereka.
Staf hotel, tamu lain yang baru datang, semua menatap mereka. Bisikan-bisikan terdengar jelas. Itu mereka, keluarga yang menghina Nyonya Dena. Ya Tuhan, sombong sekali tadi. Sekarang lihat. Memalukan. Benar-benar memalukan. Ibu Hilda mencoba mengangkat dagunya, berpura-pura tidak mendengar. Dia berjalan angkuh menuju pintu depan, ke tempat valet parking. Mobil, teriak Ibu Hilda pada petugas valet yang tertegun. Mobil Alphard putih kami. B1 Halde. Cepat. Petugas valet itu tampak gugup. Dia menelan ludah. Maaf, Nyonya. Jangan banyak bicara. Cepat ambil mobilku. Maaf, Nyonya Hilda. Suara dingin terdengar dari samping mereka. Itu bukan Pak Surya, tapi salah satu asistennya. Seorang wanita muda berjas rapi, memegang sebuah tablet. Sesuai instruksi Nyonya Dena, kata wanita itu dengan nada datar, seluruh kendaraan atas nama Tuan Santoso, Nyonya Hilda, Tuan Irfan, dan Nona Resti, tercatat sebagai aset jaminan yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Kunci-kuncinya telah kami amankan. Mata Ibu Hilda membelalak. Apa? Mobilku juga? Kau tidak berhak. Kami berhak sepenuhnya. Ini surat sitanya, kata wanita itu sambil menunjukkan layar tabletnya. Lalu kami pulang naik apa? Suara Resti bergetar ketakutan. Itu bukan lagi urusan kami, jawab asisten itu dengan dingin. Kita pesan taksi, geram Tuan Santoso. Dia masih punya harga diri. Dia tidak mau terlihat terdampar. Resti buru-buru mengeluarkan ponselnya yang berhias berlian imitasi. Dia membuka aplikasi taksi online. Aku akan pesan yang paling mahal. Dia mencoba memesan. Gagal. Koneksi apa ini? Gumamnya. Dia mencoba lagi. Gagal. Metode pembayaran ditolak, baca Resti pelan. Apa maksudmu ditolak? Bentak Irfan, akhirnya bersuara. Kartu kreditku, e-walletku, semua ditolak. Resti panik. Dia membuka aplikasi mobile bankingnya. Saldonya 0. Tidak, bukan 0. Minus. Mas, rekeningku dibekukan. Irfan mengecek ponselnya. Sama. Tuan Santoso mengecek ponselnya. Sama. Ibu Hilda mengecek ponselnya. Sama. Tim Dena telah bergerak lebih cepat dari kilat. Seluruh rekening pribadi yang pernah menerima aliran dana dari perusahaan, kini telah dibekukan oleh bank atas permintaan hukum Decorp. Mereka berempat berdiri terpaku di lobi Hotel Imperial. Hotel milik Dena. Di bawah lampu kristal mewah milik Dena. Mereka tidak punya mobil. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka tidak bisa memesan taksi. Mereka bahkan tidak bisa membeli air mineral. Ibu Hilda, Resti, Irfan, dan Tuan Santoso. Keluarga yang 1 jam lalu adalah raja dan ratu pesta, kini benar-benar terdampar. Mereka tidak punya apa-apa selain pakaian mahal yang menempel di badan mereka. Dan pakaian itu pun, mungkin besok harus mereka kembalikan. Para tamu hotel yang lalu lalang menatap mereka dengan campur aduk antara kasihan dan jijik. Keluarga Santoso kini tak lebih dari gelandangan mewah yang terjebak di lobi hotel termegah di kota. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penuh bencana itu. Berita skandal keluarga Santoso tidak mereda, malah semakin menjadi-jadi. Setiap detail keburukan Ibu Hilda dan Resti selama 3 tahun terakhir, yang diceritakan oleh para mantan asisten rumah tangga mereka, kini menjadi konsumsi publik. Keluarga Santoso telah menghilang dari peredaran, bersembunyi di rumah mewah mereka, tidak berani menunjukkan wajah. Tapi hari ini, persembunyian mereka berakhir. Di depan gerbang tinggi kompleks Permata Hijau, sebuah truk pengangkut barang berukuran besar parkir dengan canggung. Di belakangnya, beberapa mobil box kecil berjejer rapi. Pemandangan ini sangat kontras dengan deretan mobil sport mewah yang biasanya terparkir di jalanan itu. Tim eksekusi dari Decorp, yang dipimpin langsung oleh Pak Surya, sedang bekerja. Pintu gerbang rumah mewah itu terbuka lebar. Para petugas pengadilan dengan rompi resmi berjalan mondar-mandir. Para petugas pengangkut barang dengan seragam biru tua, sibuk mengeluarkan perabotan satu persatu. Sofa kulit impor seharga ratusan juta diangkat keluar. Lukisan-lukisan abstrak mahal diturunkan dari dinding. Televisi layar datar berukuran 80 inci diusung dengan hati-hati. Semuanya adalah aset sitaan. Dan di sana, di trotoar jalan, tepat di seberang gerbang rumah mereka sendiri, duduklah 4 sosok yang menyedihkan. Ibu Hilda, Irfan, Resti, dan Tuan Santoso. Mereka telah diusir dari rumah itu sejak pagi buta. Mereka tidak diizinkan membawa apapun selain barang-barang pribadi mereka yang paling mendasar. Pakaian-pakaian bermerek,
tas-tas mahal, koleksi jam tangan, perhiasan, semua disita. Mereka berempat kini duduk di atas beberapa koper butut berbahan kain yang sudah pudar warnanya. Koper-koper itu adalah satu-satunya peninggalan dari kehidupan mereka sebelum Dena datang. Mereka mengenakan pakaian lama yang mereka temukan di bagian paling belakang lemari. Ibu Hilda, yang biasa berbalut sutra dan berlian, kini hanya memakai daster batik lama. Resti mengenakan kaos oblong pudar dan celana jeans usang. Irfan dan Tuan Santoso terlihat seperti pegawai rendahan yang baru saja di PHK. Mereka tidak lagi saling bicara. Mereka hanya duduk diam, menatap kosong pada proses pengosongan rumah yang pernah menjadi istana mereka. Ini semua salahmu, Hilda. Tuan Santoso akhirnya mendesis, memecah keheningan. Mulutmu, kesombonganmu, kau hancurkan kita semua. Kenapa menyalahkan aku? Balas Ibu Hilda, suaranya serak karena menangis berhari-hari. Ini semua salah anakmu. Kenapa dia begitu bodoh sampai tidak tahu siapa istrinya sendiri? Kenapa dia begitu lemah? Diam kalian berdua, teriak Irfan putus asa. Sudah hancur pun masih bertengkar. Aku lapar. Rengek Resti, memegangi perutnya. Aku mau makan, aku mau pulang. Tidak ada yang menanggapinya. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat berbeda dari mobil-mobil tim eksekusi, meluncur pelan dan berhenti tepat di depan gerbang. Kaca jendelanya yang gelap turun perlahan. Pak Surya, yang sedang mengawasi proses, segera menghampiri mobil itu dan membungkuk hormat. Selamat siang, Nyonya Dena. Selamat siang, Tuan Rahman, sapa Pak Surya. Pintu mobil terbuka. Dena melangkah keluar. Dia tampak sangat berbeda. Hari ini, dia mengenakan setelan celana panjang berwarna krem yang elegan, blus putih bersih, dan hijab yang ditata profesional. Sebuah kacamata hitam besar bertengger di wajahnya, memberinya aura bintang film. Dia tampak berkuasa, tenang, dan sangat kaya. Di sebelahnya, Tuan Rahman turun, mengenakan kemeja batik sutra yang berwibawa. Keluarga Santoso yang duduk di trotoar, membeku. Pemandangan Dena yang begitu bersinar, kontras dengan kondisi mereka yang dekil dan terhina di pinggir jalan, adalah tamparan yang lebih keras daripada apapun. Ibu Hilda menatap Dena. Dia melihat wanita yang dulu dia sebut menantu rendahan. Dia melihat sepatu hak mahal yang Dena kenakan. Dia melihat mobil mewah yang mengantarnya. Dia melihat Tuan Rahman, investor legendaris, yang berdiri di samping Dena dengan penuh hormat. Seluruh kesombongan, kemarahan, dan harga diri Ibu Hilda lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah keputusasaan murni seorang pecundang. Dengan tenaga yang tidak disangka-sangka, Ibu Hilda bangkit dari duduknya. Dia berlari menyeberangi jalan kecil itu. Dia tidak peduli lagi pada tatapan para petugas pengadilan atau para tetangga yang mengintip dari balik gorden mereka. Dia sampai di depan Dena, dan tanpa ragu, dia menjatuhkan dirinya. Dia bersujud. Dia memeluk kaki Dena, mencium sepatu mahal itu. Dena, anakku, ampun. Raungan histeris Ibu Hilda memecah keheningan siang itu. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu, ibu salah, ibu khilaf. Dia menangis meraung-raung, wajahnya yang sembab kini kotor oleh debu trotoar. Dena hanya berdiri diam, menatap puncak kepala wanita yang telah menyiksanya selama 3 tahun. Tuan Rahman mundur selangkah, memberi mereka ruang. Pak Surya tetap diam tanpa ekspresi. Tolong kami, Dena, kami tidak punya apa-apa. Kami mau tinggal di mana? Kami makan apa? Ibu Hilda mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Tolong, Dena. Demi Irfan. Dia masih suamimu. Kasihani kami. Ibu mohon. Irfan, Resti, dan Tuan Santoso hanya bisa menatap dari seberang jalan. Terlalu malu, terlalu hancur untuk ikut memohon. Dena menatap wanita tua yang kini bersimpuh di kakinya. Wajahnya tersembunyi di balik kacamata hitamnya, sulit dibaca. Akhirnya, Dena angkat bicara. Suaranya tenang, dingin, dan tidak terpengaruh oleh drama di kakinya. Ibu, katanya. Ibu Hilda langsung terdiam, matanya penuh harap. Saat aku tidak punya apa-apa di matamu, kata Dena dengan pelan namun jelas, kau menyuruhku melayani tamu di pesta. Kau menyuruhku mencuci piring di dapur. Kau bilang itu adalah tugasku sebagai orang rendahan. Dena sedikit membungkuk, melepas kacamata hitamnya. Matanya menatap lurus ke mata Ibu Hilda yang memerah. Sekarang, lanjut Dena, kalian benar-benar tidak punya apa-apa. Dena menegakkan tubuhnya kembali. Kau bisa mulai belajar melayani dirimu sendiri.
Harapan di mata Ibu Hilda padam seketika. Dia mengerti. Tidak ada pengampunan. Dena memakai kembali kacamata hitamnya. Dia tidak lagi mempedulikan Ibu Hilda yang masih bersimpuh. Pak Surya, selesaikan semuanya hari ini, perintah Dena. Baik, Nyonya. Tuan Rahman, mari kita masuk, kata Dena, beralih ke mitranya. Saya berencana meruntuhkan bangunan ini. Saya akan membangun panti asuhan di atas tanah ini. Namanya akan kuambil dari nama almarhumah ibuku. Tuan Rahman mengangguk setuju. Ide yang sangat mulia, Nyonya Dena. Dena melangkahkan kakinya, dengan hati-hati melangkahi Ibu Hilda yang masih terisak-isak di tanah, seolah wanita itu hanyalah sampah yang tergeletak di jalan. Dia berjalan memasuki gerbang rumah yang kini resmi menjadi miliknya, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk selamanya. Minggu-minggu berlalu. Musim berganti. Debu dari skandal pesta peresmian itu perlahan mulai mengendap, digantikan oleh berita baru yang tak kalah menggemparkan. Kebangkitan Dekorp di bawah kepemimpinan langsung sang pewaris, Dena Aulia. Gedung pencakar langit baru di pusat distrik bisnis, yang tadinya mangkrak, kini selesai dalam waktu singkat. Logo, Dekorp, yang besar dan bercahaya perak terpasang megah di puncaknya, menjadi simbol kekuatan baru di ibu kota. Dena Aulia telah menjadi figur publik. Wajahnya menghiasi berbagai sampul majalah bisnis. Dia dihormati, disegani, dan menjadi inspirasi. Di sisi lain kota, di dunia yang gelap dan basah, Irfan hidup dalam bayang-bayang. Dia telah kehilangan segalanya. Nama baiknya hancur. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menyentuhnya. Dia dicap sebagai penipu, pria lemah, dan yang terburuk, pria bodoh yang menghina sumber kekayaannya sendiri. Ayahnya, Tuan Santoso, dikabarkan terkena stroke ringan dan kini dirawat di panti jompo kelas bawah. Nasib Ibu Hilda dan Resti tidak jelas. Mereka menghilang bak ditelan bumi. Irfan kini sendirian. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit di Gang Becek, bertahan hidup dari sisa-sisa uang tunai yang kebetulan ada di dompetnya malam itu. Tapi uang itu sudah habis. Dia lapar, kotor, dan putus asa. Dia telah menghabiskan 2 minggu terakhir hanya untuk satu hal, mencari Dena. Bukan di kantor Dekorp yang dijaga super ketat, tapi di rute yang dia perkirakan akan Dena lewati. Dia tahu Dena punya kebiasaan mengunjungi kedai kopi kecil di dekat kantor lamanya dulu. Kebiasaan lama yang mungkin masih Dena lakukan. Dia menunggu. Hujan deras turun malam itu, membuat jaket tipis yang dikenakannya basah kuyup dan menempel di tubuhnya yang kini lebih kurus. Dia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena campuran antara benci pada diri sendiri dan secercah harapan gila. Dia harus mendapatkan Dena kembali. Dia harus memohon. Dia akan melakukan apa saja. Dia tidak hanya merindukan uangnya. Dia merindukan status, kehormatan, dan kenyamanan. Dia merindukan kehidupan di mana dia adalah CEO Irfan. Dia sadar sekarang, dia bukan apa-apa tanpa Dena. Pukul 7 malam, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di seberang jalan. Payung hitam terbuka, dipegang oleh seorang pengawal bertubuh tegap. Lalu, Dena melangkah keluar. Dia tampak anggun, mengenakan mantel wol berwarna navy blue. Dia tidak lagi sendirian. Selain pengawal yang memegang payung, 2 pengawal lain mengikutinya dari belakang. Inilah kesempatannya. Dena. Irfan berlari keluar dari gang persembunyiannya, menerobos hujan deras, tidak peduli pada klakson mobil yang memekik. Para pengawal Dena langsung bergerak. Mereka membentuk formasi, melindungi Dena di belakang mereka. Berhenti. Jangan mendekat, teriak salah satu pengawal. Dena, ini aku, Irfan. Suamimu, teriak Irfan, suaranya parau. Dena, dari balik perlindungan pengawalnya, menatap pria yang kini berdiri basah kuyup di depannya. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu, ditumbuhi janggut dan kumis yang tidak terurus. Matanya liar dan merah. Dena memberi isyarat pelan pada pengawalnya. Tidak apa-apa. Beri dia 1 menit. Para pengawal sedikit mengendur, tapi tetap waspada. Irfan langsung merangkak maju, bersujud di trotoar yang basah dan kotor di depan sepatu Dena. Dena, maafkan aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Isaknya, air hujan bercampur dengan air matanya. Aku buta, Dena. Aku dibutakan oleh kesombongan ibuku. Aku terlalu takut padanya. Dena hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku akan lakukan apa saja, Dena. Apa saja. Irfan berjanji, nadanya histeris. Kita mulai lagi dari awal. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Irfan mengangkat wajahnya,
menatap Dena dengan penuh harap. Dia mengeluarkan kartu truf terakhirnya, pengorbanan terbesar yang bisa dia pikirkan. Aku akan ceraikan ibuku, teriaknya. Aku akan putus hubungan dengan Ibu Hilda dan Resti. Aku akan mengusir mereka. Aku tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Hanya kita berdua, Dena. Seperti dulu. Aku mohon. Keheningan sesaat. Hanya suara hujan yang terdengar. Dena menatap pria di kakinya. Dulu, dia mungkin akan luluh mendengar janji ini. Dulu, dia mungkin akan menangis dan memeluknya. Tapi, dulu, sudah mati di malam pesta itu. Kamu tidak perlu repot-repot, kata Dena. Suara Dena begitu tenang, begitu dingin, hingga menembus derasnya hujan. Irfan mendongak, bingung. Apa maksudmu? Kamu tidak perlu menceraikan ibumu, Irfan, jelas Dena. Karena aku sudah menceraikan kamu. Dunia Irfan runtuh untuk kedua kalinya. Tidak. Dena, kau tidak bisa. Aku bisa, potong Dena. Surat cerai kita sudah dikabulkan pengadilan 2 minggu lalu. Gugatan cerai atas dasar penelantaran emosional dan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga. Kamu tidak pernah hadir di sidang, jadi semuanya diputuskan secara fair stake. Kita sudah resmi bercerai. Irfan ternganga. Dia bahkan tidak tahu. Dia terlalu sibuk bersembunyi dan mengasihani diri sendiri, sampai tidak mengecek surat panggilan pengadilan di alamat kosnya. Dan satu hal lagi, tambah Dena, seolah ini hanya detail kecil dalam rapat bisnis. Dena memberi isyarat pada salah satu pengawalnya. Pengawal itu menyerahkan sebuah map tebal yang terbungkus plastik agar tidak basah. Dena melemparkan map itu ke depan Irfan. Map itu jatuh dengan bunyi, bluk, yang basah di trotoar. Itu apa? Bisik Irfan ngeri. Pernikahan kita memang sudah selesai, kata Dena, tapi urusan kita belum. Selama 3 tahun, aku hidup dalam tekanan mental. Aku dihina, direndahkan, dan harga diriku diinjak-injak setiap hari. Dan kamu, sebagai suamiku, membiarkan itu terjadi. Itu ada harganya. Irfan membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat-surat hukum. Aku menuntutmu atas kerugian mental selama 3 tahun pernikahan kita, kata Dena. Aku menuntut ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar rupiah. Irfan tertawa. Tawa putus asa yang terdengar seperti tangisan. 50 miliar? Dena, kau gila. Kau tahu aku tidak punya apa-apa. Kau sudah mengambil semuanya. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan malam ini. Ini konyol. Aku tahu, jawab Dena tenang. Aku tahu kau tidak akan pernah bisa membayarnya. Bukan itu intinya. Dena membungkuk sedikit, menatap tajam pria yang telah menghancurkan hatinya. Intinya adalah, kata Dena, hutang itu akan mengikatmu seumur hidupmu. Setiap rupiah yang kau hasilkan, setiap pekerjaan yang kau dapat, sebagian akan disita untuk membayar hutangmu padaku. Kau tidak akan pernah bisa membangun hidup baru. Kau tidak akan pernah bisa lepas. Kau mengambil 3 tahun harga diriku, bisik Dena. Sekarang, aku mengambil sisa hidupmu. Pengacaraku, Pak Surya, akan menemuimu. Selamat tinggal, Irfan. Dena berbalik badan, tidak menoleh lagi. Pengawalnya membukakan payung dan menuntunnya masuk ke kedai kopi yang hangat. Irfan ditinggalkan sendirian di trotoar. Basah kuyup, hancur, dan kini, terikat hutang yang tidak akan pernah bisa dia lunasi. Dia meraung, bukan seperti manusia, tapi seperti binatang yang terluka dan terjebak. Tapi suaranya ditelan oleh deru hujan dan gemuruh petir. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. 6 bulan kemudian. Pemandangan dari lantai 50 gedung Dekorp Tower sungguh menakjubkan. Jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan seluruh kota yang berkilauan di bawah matahari pagi. Di dalam ruang rapat dewan direksi yang luas, Dena Aulia berdiri di ujung meja kayu mahoni yang panjang. Dia tidak lagi memakai daster atau gaun sederhana. Dia mengenakan blazer putih yang dipesan khusus, dipadu dengan hijab sutra berwarna perak yang menata rambutnya dengan sempurna. Auranya memancarkan otoritas dan kecerdasan. Di sekeliling meja, duduk para direktur dan investor, termasuk Tuan Rahman, yang kini menjadi mitra bisnis utamanya. Di layar besar di belakang Dena, terpampang sampul majalah bisnis paling bergengsi di Asia. Wajah Dena ada di sana, tersenyum tipis penuh percaya diri. Judulnya tertulis besar-besar, Nyonya yang sesungguhnya, Dena Aulia dan Dekorp meluncurkan proyek energi hijau 100 miliar. Tahap pertama proyek geotermal kita di Jawa Barat telah selesai 90%. Kata Dena,
Suaranya tenang dan jelas, memenuhi ruangan. Tuan Rahman, bagaimana dengan progres akuisisi lahan untuk tahap kedua? Tuan Rahman mengangguk. Semua lancar, Nyonya Dena. Tim hukum kita bekerja sangat baik. Diperkirakan selesai akhir kuartal ini. Rapat berjalan lancar. Dena memimpin dengan tegas, menjawab pertanyaan dengan data yang akurat, dan memberikan arahan dengan visi yang jernih. Tidak ada yang berani memotong ucapannya. Tidak ada yang memandangnya rendah. Dia adalah Nyonya Dena, sang CEO, sang pemilik, sang visioner. Setelah rapat selesai, Dena berjalan keluar dari ruang rapat, diikuti oleh asistennya. Nyonya, mobil sudah siap di lobi bawah, kata asistennya. Sesuai jadwal, kita akan mengunjungi lokasi panti asuhan, Kasih Aulia. Terima kasih, Rina, kata Dena tersenyum. Panti asuhan, Kasih Aulia, adalah proyek pribadinya. Panti itu dibangun di atas sebidang tanah di permata hijau, tempat di mana dulu sebuah rumah mewah penuh kesombongan pernah berdiri. Rumah itu telah diruntuhkan, dan di atasnya, Dena membangun sebuah bangunan yang penuh tawa anak-anak. Nama, Aulia, diambil dari nama almarhumah ibunya. Pemandangan ini adalah kontras pertama. Pemandangan kontras kedua terjadi di sudut kota yang lain. Di sebuah pujasera sempit, panas, dan berbau minyak jelantah. Di dapur belakang yang kotor dan penuh asap, dua wanita sedang bekerja dengan kasar. Wanita yang lebih tua, rambutnya yang dulu disanggul tinggi kini ditutupi topi kain yang kotor, sedang menggosok wajan hitam besar dengan sabut baja. Tangannya yang dulu penuh cincin berlian, kini kasar, kapalan, dan melepuh karena air panas. Dia adalah Ibu Hilda. Di sebelahnya, seorang wanita yang lebih muda sedang mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung. Wajahnya yang dulu terawat, kini kusam dan berminyak karena keringat. Dia adalah Resti. Cepat cuci piringnya, bentak Ibu Hilda. Pelanggan di depan sudah mengeluh. Kau ini lambat sekali. Ibu diam saja, balas Resti ketus. Tangan ibu yang lambat. Gosok wajan saja tidak bersih. Dasar tua. Kurang ajar kau. Ibu Hilda memukul punggung Resti dengan sendok sayur. Aduh, sakit. Aku benci hidup ini. Ini semua salah ibu. Gara-gara mulut ibu, kita jadi seperti ini. Gara-gara kau juga yang manas-manasi. Dan gara-gara kakakmu yang bodoh itu. Pertengkaran itu adalah rutinitas harian mereka. Mereka bekerja dari subuh hingga tengah malam di warung makan kecil itu, hanya untuk mendapatkan upah yang pas-pasan. Mereka harus melakukannya. Sebagian besar upah mereka langsung dipotong oleh jurusita untuk membayar cicilan hutang 50 miliar yang dibebankan Irfan kepada seluruh keluarga. Karma untuk Ibu Hilda dan Resti yang dulu menyuruh Dena melayani, kini mereka harus melayani orang lain seumur hidup mereka. Dan di mana Irfan? Di bagian depan pujasera yang sama, seorang pria kurus dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru kusam sedang mengepel lantai. Lantai itu kotor oleh tumpahan kuah soto dan tisu bekas. Dia mengepel dengan pandangan kosong. Beberapa pengunjung sengaja melempar sampah di dekatnya, dan dia hanya diam, mengambilnya, lalu lanjut mengepel. Dia adalah Irfan. Inilah pekerjaannya. Petugas kebersihan. Dia bekerja di tempat yang sama dengan ibu dan adiknya. Bukan karena kebetulan. Tapi karena hanya pemilik pujasera inilah yang mau menerima 3 orang bermasalah dalam satu paket, dengan gaji di bawah standar, yang semuanya diawasi oleh tim Pak Surya untuk pembayaran hutang. Irfan mengangkat kepalanya saat Resti keluar membawa tumpukan piring kotor. Mata mereka bertemu. Tidak ada sapaan. Hanya tatapan benci dan lelah. Irfan kembali menunduk, fokus pada kain pelnya. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, harta, kehormatan, dan masa depan. Dia terjebak dalam neraka yang dia ciptakan sendiri. Sementara itu, di panti asuhan Kasih Aulia, Dena baru saja tiba. Puluhan anak-anak kecil berlarian menyambutnya. Kak Dena datang. Dena tertawa. Dia melepaskan blazernya, berlutut, dan memeluk anak-anak itu. Aura CEO yang tegas langsung luntur, digantikan oleh kehangatan seorang kakak. Dia menghabiskan sore itu bermain bersama mereka. Dia telah menemukan keluarganya yang baru. Menjelang senja, Dena berdiri di balkon panti asuhan, menatap matahari terbenam. Dia telah melewati neraka. Dia telah dihina, diinjak-injak. Tapi dia tidak hancur. Dia bangkit, mengambil kembali semua miliknya, dan membangun sesuatu yang lebih baik. Dia bebas. Dia kaya. Dan yang terpenting, dia utuh. Dia memiliki harga dirinya kembali. Dena Aulia,
Nyonya yang sesungguhnya tersenyum. Dan kali ini, senyumnya tulus dan penuh kedamaian.